Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Saronge, Sungai Tempat Pembuangan Mayat. Cerita ini ditulis oleh Feliwa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saronge, Sungai Tempat Pembuangan Mayat. Saronge adalah sungai tempat pembuangan mayat yang tidak diterima oleh bumi. Seseorang yang mati karena bersekutu dengan jin kafir, setan atau iblis untuk mendapatkan harta atau kekayaan secara instan, maka mayatnya tidak diterima oleh bumi. Akhirnya mayatnya dilarung atau dihanyutkan ke sebuah sungai yang bernama Saronge. Di dasar sungai Saronge ada sebuah lubang yang membentuk pusaran air yang dalam, yang akan menyedot sesuatu yang dihanyutkan. Mayat yang dihanyutkan ke sungai Saronge tersebut akan masuk dan tersedot ke dalam lubang yang berada di dasar sungai Saronge yang membentuk pusaran air. Dan mayat tersebut akan hilang, tapi kadang mayat yang dihanyutkan tersebut tidak masuk atau tersedot ke dalam pusaran air. Malahan mayat tersebut kadang masuk ke areal pekarangan rumah warga yang ada di pinggir sungai. Malam itu hujan begitu deras, disertai dengan angin kencang dan petir yang terdengar bergemuruh dan menggelegar. Sungai Saronge yang melewati pekarangan rumahku meluap akibat hujan yang lebat dan deras. Nampak airnya menggumpal dan meluap ke sebagian daratan. Sungai yang deras dan meluap akibat hujan yang deras membawa serta-merta sampah, kayu, pohon, dan lain sebagainya. Aku yang tinggal persis di pinggir sungai ini merasa was-was dan cemas karena takut rumahku kebanjiran. Sebagian air sungai yang meluap sudah merendam sebagian areal pekarangan rumahku. Aku takut rumah kita kebanjiran. Kita ngungsi aja yuk ke rumah ibu, ajak istriku yang terlihat cemas dan takut rumah ini terkena banjir akibat dampak dari sungai Saronge yang meluap. Hujannya deras banget bu, disertai dengan angin kencang pula. Kalau kita keluar rumah untuk mengungsi ke rumah ibu, kasihan kan anak kita, nanti dia kehujanan. Terus gimana dong pak kalau rumah kita kebanjiran? Sabar bu, nunggu hujannya agak reda dulu. Tidak biasanya hujannya besar dan deras begini. Jangan-jangan ada mayat yang tidak diterima oleh bumi dan akhirnya dibuang atau dilarung ke sungai ini. Di luar sana hujan semakin besar dan deras dengan disertai gemuruhnya angin yang kencang serta kilatan petir yang menyambar, membuat nyali ciut untuk keluar rumah. Apalagi sungai yang terlihat besar dan menggumpal-gumpal menambah kengerian bagi yang melihatnya. Ketika aku dan istriku sedang berbincang-bincang, tiba-tiba suara dentuman keras menghantam pintu rumahku. Astagfirullah, apa itu, suara apa? Bapak juga nggak tahu bu. Coba bapak periksa dulu, takutnya ada apa-apa. Saat ku simak gorden jendela rumah ini, nampak di luar terlihat seonggok bungkusan kain putih yang membalut sesuatu yang ada di dalamnya. Bungkusan itu tepat berada di depan pintu rumahku. Lalu terdengar suara erangan dari bungkusan kain putih tersebut. Aku masih menatap nanar seonggok bungkusan kain putih di balik jendela rumahku ini
Dari balik kain putih itu terdengar suara erangan yang sangat memilukan. Tiba-tiba seonggok kain putih tersebut bergerak menggelincang. Suara erangannya semakin terdengar keras. Lalu seonggok kain putih itu membentur-benturkan tubuhnya ke pintu rumah ini. Pak, ada apa? Itu Bu, di luar ada bungkusan kain putih yang tergeletak di depan rumah kita. Mana, Pak? Astagfirullah, itu mayat, Pak. Iya Bu, sepertinya mayat itu dibuang ke sungai ini. Tapi kok mayatnya seperti bergerak? Apa jasad itu masih hidup ya? Aku terus menatap jasad tersebut di balik kaca jendela ini. Suara erangan jasad di balik balutan kain putih tersebut terdengar semakin keras, sementara tubuhnya masih bergerak tidak beraturan dan menggelincang. Hujan masih deras mewarnai malam itu. Angin berhembus kencang disertai dengan kilatan cahaya petir yang terdengar bergemuruh. Air sungai Saronge semakin meluap ke daratan. Sementara aku dan istriku masih mengintip jasad di balik kaca jendela itu. Bu, sepertinya jasad itu masih hidup. Karena terlihat bergerak, Bapak periksa dulu keluar ya. Jangan Pak, Ibu takut. Sebentar kok Bu. Ketika aku hendak beranjak untuk membuka pintu dan memeriksa keluar sana, tiba-tiba suara dentuman keras terdengar kembali dari arah pintu hingga mengagetkanku dan istriku. Saat ku intip kembali dari balik jendela ini, seonggok jasad berbalut kain putih muncul kembali tertumpuk dengan jasad sebelumnya. Di luar, tepatnya di depan pintu rumah, jasad yang berbalut kain putih tersebut bertambah menjadi 2. Bukan hanya itu, sungai yang menggumpal deras semakin mengerikan. Karena sungai tersebut dipenuhi oleh jasad yang hanyut terbawa arus sungai yang deras. Jasad yang memenuhi sungai tersebut diperkirakan ada sekitar puluhan jasad. Sesaat aku dan istriku terkesima dan tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Pemandangan sungai Saronge begitu mengerikan. Selain sampah dan kayu yang terbawa oleh arus sungai yang deras, sungai tersebut dipenuhi oleh jasad-jasad berbalut kain putih. Kalau ku perhatikan jasad-jasad yang terbawa arus sungai tersebut seperti memanggil meminta tolong. Nampak terlihat sangat memilukan. Aku dan istriku masih menatap nanar ke arah sungai yang dipenuhi oleh jasad-jasad yang mengambang terbawa oleh arus sungai. Kami berdua saling bertatap-tatapan karena masih tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Pak, kok di sungai banyak mayat yang hanyut? Ada apa ini Pak? Bapak juga nggak tahu Bu. Entah dari mana jasad-jasad itu muncul. Ibu semakin takut, kita ngungsi aja yuk Pak. Hujannya makin deras Bu. Lagian di depan pintu rumah ada mayat yang numpuk dan menghalangi jalan kita untuk keluar dari rumah ini. Sebenarnya aku juga takut dan ngeri melihat banyak jasad di sungai dan ingin segera pergi dari rumah ini. Sementara air sungai sudah mulai masuk ke rumah ini melalui bawah celah pintu rumah. Tapi kalau kami keluar dari rumah ini, kami takut celaka karena hujannya semakin lebat dan deras, serta anginnya semakin kencang. Ditambah lagi ada beberapa jasad di depan rumah kami. Di depan rumah 2 jasad masih menumpuk, tapi sekarang sudah tidak bergerak dan menggelincang seperti tadi. Tapi kedua jasad itu menghalangi rumah kami. Pak, gordennya tutup aja lagi, Ibu takut. Iya Bu. Tiba-tiba anakku Kanza yang masih berumur 2 tahun yang sedang tidur di kamar terbangun dan menangis. Istriku segera beranjak ke kamar menemui Kanza untuk menenangkannya. Walaupun sudah ditenangkan oleh istriku, anehnya tangisan Kanza semakin kencang. Biasanya tidak seperti itu. Kalau Kanza menangis dan sudah ditenangkan oleh istriku, pasti nangisnya akan berhenti. Bu, Kanza kenapa kok nangisnya makin kencang? Gak tahu ini Pak, Kanza gak bisa ditenangin. Coba kasih ASI. Udah Pak, tapi Kanzanya tidak mau. Mata Kanza kok melotot ya Pak, seperti melihat sesuatu.
Melotot bagaimana, Bu? Ya melotot, Pak. Tangisannya makin kencang lagi seperti gelisah gitu. Tangisan Kanza terdengar makin kencang. Perasaanku makin campur aduk antara khawatir, kalut, takut, dan cemas. Ketika perasaanku sedang kalut sementara istriku sedang berusaha menenangkan Kanza yang masih menangis, tiba-tiba suara pintu rumah terdengar gaduh kembali. Ku dekati jendela lalu kusibak gordennya untuk memeriksa di luar sana. Aku terkejut dan jantungku berdegup kencang. Karena kedua jasad yang berbalut kain putih yang menumpuk di depan pintu rumah kami tiba-tiba sudah berdiri mematung menghadap pintu rumah ini. Netraku terbelalak kalau kusibak gorden jendela ini. Karena di luar sana, tepatnya di depan pintu itu, dua jenazah yang basah berdiri mematung tetap bergeming. Sementara anakku Kanza tangisannya tidak mau berhenti malah semakin kencang. Aku masih berdiri di depan jendela, menyaksikan kedua jasad yang masih berdiri di depan pintu. Ketika Kanza terdengar tangisannya makin kencang, kedua jasad yang berdiri di luar sana bergerak membentur-benturkan tubuhnya ke pintu rumah ini. Kedua jasad tersebut seperti tertarik dengan tangisan Kanza. Pintu rumah terdengar semakin gaduh, bersamaan dengan tangisan Kanza yang semakin kencang. Kedua jenazah itu di luar sana masih membentur-benturkan tubuhnya ke pintu ini. Bahkan semakin aktif seperti ada yang menyuruhnya untuk bergerak. Aku semakin panik dan takut. Panik karena khawatir sama anakku Kanza sebab tangisannya tidak mau berhenti. Takut terhadap kedua jasad di luar sana. Karena takutnya pintu ini jebol dan kedua jasad tersebut memasuki rumah ini. Sementara air sungai perlahan sudah memasuki dan memenuhi rumah kami. Saat kekalutan menghantuiku, tiba-tiba istriku berteriak di dalam kamar sana. Pak, cepat kesini, ibu takut di kamar ini ada pocong. Aku langsung beranjak dan masuk ke dalam kamar. Nampak di dalam kamar istriku terlihat ketakutan dan panik. Wajahnya yang pucat ia tutupi dengan sebelah tangannya yang kanan. Sementara tangan yang kirinya menunjuk ke arah lemari. Sementara Kanza masih menangis seperti tadi. Dan terlihat ketakutan juga seperti melihat sesuatu. Ada apa, Bu? Tanyaku pada istriku yang masih menutupi wajahnya dengan sebelah tangannya. Nampak istriku terlihat gemetaran. Itu, Pak, dekat lemari seperti ada pocong. Wajahnya sangat menakutkan, hitam dan kosong. Jawab istriku yang terlihat histeris sementara jari telunjuknya mengarah ke lemari. Di sebelah mana, Bu? Bapak tidak lihat? Tanyaku kembali sementara netraku menjelajah liar melihat sekeliling kamar ini. Coba mata ibu dibuka. Pintaku untuk memastikan di mana keberadaan pocong yang dilihatnya. Kok nggak ada, Pak? Beneran tadi ibu lihat pocongnya berdiri di pinggir lemari. Aku makin kalut, takut, cemas, dan kalah ku saksikan kejadian-kejadian yang begitu mengerikan. Yang paling kutakutkan adalah takut terjadi sesuatu dengan keluargaku. Benar kata istriku, kami harus mengungsi ke rumah ibu dan meninggalkan rumah ini. Tapi bagaimana caranya kami keluar dari rumah ini? Sementara di luar sana hujan semakin deras dan kedua jasad itu masih berdiri di depan pintu sana. Aku makin cemas karena air sungai yang meluap ke daratan sudah mulai masuk dan mengalir ke dalam rumah, bahkan ke dalam kamar. Andaikan saja ada jalan pintas atau ada pintu dari belakang, sudah dari tadi kami pergi dari rumah ini. Suara pintu semakin terdengar gaduh oleh benturan kedua jasad di luar sana. Sementara Kanza belum berhenti dari tangisannya. Pak, itu suara apa? Seperti ada yang menggedor-gedor pintu. Jangan berisik. Kalau bisa Kanza nangisnya supaya berhenti. Emangnya ada apa, Pak?
Di luar sana ada 2 jasad yang bangkit kembali. Mereka membentur-benturkan tubuhnya ke rumah ini. Sepertinya mereka berusaha untuk masuk ke dalam rumah kita. Sepertinya mereka tertarik dengan suara berisik, terutama tangisan Kanza. Aduh Pak, Ibu takut sekali. Bagaimana kalau kedua mayat itu masuk ke rumah ini? Kita pergi aja yuk Pak. Lagian air sudah mulai masuk. Bapak juga maunya seperti itu, keluar dan pergi dari rumah ini. Tapi bagaimana caranya Bu? Sementara jalan satu-satunya ada di pintu sana. Aku makin bingung apa yang harus aku lakukan. Di luar sana, hujan, angin, dan gemuruh petir masih setia menemani malam ini. Sepertinya hujan malam ini tidak mengizinkan kami untuk keluar dan pergi dari rumah ini. Kami masih mencari cara untuk keluar dari rumah ini dengan selamat. Istriku masih berusaha untuk menenangkan Kanza yang masih menangis. Sementara air sungai perlahan sudah menggenangi rumah kami. Sambil berikhtiar dan doa, kami berusaha untuk menenangkan Kanza. Akhirnya usaha kami berhasil. Kanza berhenti dari tangisannya setelah istriku menyusuinya dan tidak histeris seperti tadi. Di saat Kanza tenang, pintu yang terdengar gaduh oleh kedua jenazah tadi akhirnya berhenti. Lalu aku beranjak keluar kamar dengan melewati genangan air yang sudah mencapai semata kaki untuk memeriksa keluar sana. Pak, mau pergi kemana? Sebentar, mau memeriksa keluar Bu. Jangan lama-lama Pak, Ibu takut. Di ruang tamu, air sungai yang memasuki rumah ini sudah mencapai dengkul orang dewasa. Kudekati jendela dengan melewati genangan air. Setelah sampai di depan jendela, kusibak kembali gorden yang menghalangi kaca jendela untuk memeriksa keluar. Nampak kedua jasad terlihat tenang dan tergeletak di depan pintu. Saat kualihkan mata ini ke arah yang lain, nampak di seberang sungai sana seperti ada sosok makhluk tinggi besar. Matanya yang merah menyala seperti menatap tajam ke arah rumah ini. Aku masih berdiri di depan jendela ini, sementara makhluk tinggi besar itu masih menatapku. Aku tidak berani berlama-lama menatap balik sosok mengerikan di seberang sungai sana. Segera aku tutup kembali gorden yang menutupi kaca jendela ini. Lalu aku segera beranjak masuk ke kamar untuk menemui istri dan anakku. Dan untuk segera mengajak pergi dari rumah ini, tentunya pergi mengungsi ke rumah ibuku. Ini kesempatanku untuk keluar dan pergi membawa istri dan anakku dari rumah ini. Gumamku sambil beranjak masuk ke dalam rumah. Bu, kan saya udah tenang kan? Iya Pak, kan saya udah tenang. Mumpung kedua jasad itu sedang tidak bergerak, sekarang kita bergegas pergi dan mengungsi ke rumah ibu. Benar katamu Bu, kalau kita di sini terus bahaya. Air sungainya sudah memasuki rumah kita. Lebih bahayanya lagi kita diteror oleh makhluk-makhluk gaib itu. Aku kembali memasukkan pakaian seadanya di dalam tas. Setelah segala perbekalan sudah dirasa cukup, maka kami siap beranjak pergi dari rumah ini. Air sungai sudah menggenangi ruangan tengah, bahkan sudah menggenangi kamar kami. Sementara di luar sana hujan masih begitu deras. Sekarang aku sudah tidak peduli dengan hujan, petir, dan angin. Yang pasti kami harus segera menyelamatkan diri dan pergi dari rumah ini, serta ingin segera sampai di rumah ibuku. Bu, kamu sudah siap? Sudah Pak. Ayo sekarang kita bergegas pergi. Usahakan Kansa jangan sampai nangis lagi. Karena kalau sampai Kansa nangis lagi, kedua mayat yang berada di luar sana takutnya akan bangkit lagi. Aku ngerasa heran kenapa mayat-mayat itu bisa bangkit lagi, dan kenapa mereka tertarik dengan tangisan Kansa. Kami kembali bersiap-siap untuk segera keluar dari rumah ini.
Kami segera keluar kamar dan menuju ruang tengah, lalu mendekati pintu untuk segera dibuka. Nampak pemandangan di ruang tengah seperti kolam. Air yang tergenang sudah mencapai paha. Ketika aku berusaha untuk membuka pintu, tiba-tiba Kanza menangis kembali seperti tadi. Aku mengingatkan kembali istriku untuk menenangkan Kanza. Tidak lupa menyuruhnya agar sambil berdoa, aku pun membaca doa untuk meminta perlindungan dari Allah. Tapi Kanza tidak mau berhenti. Suara pintu kembali gaduh saat kusibak kembali gorden jendela. Kedua mayat itu sudah kembali berdiri sambil membentur-benturkan tubuhnya ke pintu. Serta makhluk besar itu terlihat masih berada di seberang sungai sana. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Apa yang mereka mau dari kami? Apa salah kami sehingga mereka meneror kami terus-menerus? Bu, cepat tenangin Kanzanya. Kalau perlu kasih hasil lagi supaya nangisnya berhenti. Iya Pak, ini juga lagi ditenangin dan dikasih ASI, tapi Kanzanya tidak mau. Air sungai semakin deras memasuki rumah kami, tapi kami masih berada di dalam rumah ini. Aku makin panik dan kalut. Salah satu cara untuk keluar dari rumah ini adalah dengan menerobos kedua mayat tersebut. Tapi apakah istriku mau? Bu, kita keluar sekarang. Kita terobos saja kedua mayat itu. Kalau di sini terus lama-lama kita bisa mati. Tapi Pak, Ibu takut, Ibu tidak berani. Istriku terlihat wajahnya makin pucat. Kalau kita tidak berusaha untuk keluar dari rumah ini, kita yang akan celaka, Bu. Bahkan akan menjadi korban. Biar nanti Bapak yang menghalangi kedua mayat itu. Ibu duluan pergi dari rumah ini bersama saya. Pak, maafin Ibu, semua ini kesalahan Ibu. Ucap istriku tiba-tiba berkata seperti itu. Aku pun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh istriku. Kenapa Ibu minta maaf? Apa yang Ibu maksud? Dulu semasa Kanza berumur 4 bulan, Ibu pernah menemui dukun untuk meminta bantuan menemui Raja Jin Kafir untuk meminta kekayaan dengan menumbalkan Kanza. Karena waktu itu Ibu sudah bosan dengan kemiskinan ini dan Ibu tergiur dengan orang-orang yang mendadak kaya setelah menemui Raja Jin Kafir itu. Tapi waktu itu Ibu langsung menyesal. Saat itu juga Ibu langsung membatalkan penumbalan Kanza dengan Raja Jin itu. Suatu saat kamu sekeluarga akan mengalami peristiwa yang besar dan menakutkan. Dan salah satu dari keluarga kita akan dibawa ke alam jin sana untuk dijadikan pengikut mereka. Mendengar keterangan dari istriku tersebut, wajahku memerah. Emosiku memuncak dan aku tidak percaya dengan apa yang telah istriku lakukan. Serta hari ini kami menuai apa yang telah istriku tanam. Sejenak aku bergeming menahan amarah yang bergemuruh di dada dan merenungi ketidakpercayaan ini. Di luar hujan semakin deras. Suara gemuruh petir saling bersautan bersamaan dengan cahaya yang sesaat menerangi kegelapan. Sementara air sungai semakin memenuhi ruangan kami. Anakku Kanza tidak berhenti dari tangisannya. Sementara kedua mayat di luar sana sedang berusaha masuk ke rumah ini dengan membentur-benturkan tubuhnya yang kaku. Tiba-tiba suara geraman terdengar di luar sana memekikkan telinga ini dan menambah suasana malam ini semakin mencekam dan mengerikan. Perasaanku malam ini campur aduk. Antara marah, takut, kalut, dan panik membaur menjadi satu. Kilatan cahaya dan suara petir seolah menertawakan kepiluanku malam ini. Sementara guyuran hujan di luar sana seolah mendukung kesedihanku untuk tetap merundung di ujung malam. Pak, maafin Ibu hilaf. Ibu terlalu naif dan tergoda dengan orang-orang yang mendadak kaya di luar sana. Ibu tidak tahu kalau akhirnya akan seperti ini. Ibu menyesal.
Istriku terlihat ketakutan dengan diiringi tangisan atas penyesalannya. Kenapa ibu tega melakukan perbuatan keji ini, Bu? Ibu tega mau menumbalkan Kanza, darah daging kamu sendiri, demi harta yang belum pasti. Walaupun Bapak memaafkan kamu 1000 kali, percuma karena nasi sudah menjadi bubur. Iblis-iblis itu tidak akan berhenti mengejar keluarga kita sebelum salah satu dari keluarga kita ikut ke alam mereka, terutama anak kita Kanza. Aku memendam kekesalan yang amat sangat. Air sungai terus mengalir dari bawah celah pintu semakin membanjiri rumah kami. Sementara kedua mayat hidup itu masih berusaha untuk masuk. Suara geraman di luar sana masih terdengar membuat malam ini kian mencekam. Sekarang aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah harus mengorbankan istriku untuk dibawa oleh iblis-iblis itu? Tapi aku merasa tidak tega. Tidak tega dengan anakku yang masih kecil yang membutuhkan ibunya. Aku harus berusaha menyelamatkan keluargaku dan berusaha untuk keluar dari permasalahan ini. Akhirnya pintu tersebut jebol. Kedua mayat itu merangsek masuk ke dalam rumah ini, lalu berusaha untuk mendekati istriku yang sedang menggendong Kanza. Bu, ayo cepat keluar, biar bapak yang menghalangi mayat-mayat ini. Tapi Pak, Ibu takut. Lawan rasa takutmu, Bu. Selamatkan Kanza, cepat keluar. Tapi bagaimana denganmu, Pak? Jangan khawatirkan aku, Bu. Yang penting kamu dan Kanza bisa selamat. Nanti bapak nyusul. Akhirnya istriku menuruti perintahku. Ia pergi keluar dengan membawa Kanza. Terdengar tangisan Kanza menyayat hati ini. Sementara aku masih berusaha menghalangi kedua jasad ini dengan menggunakan tas yang berisi pakaian kami. Perutku terasa mual karena dari kedua mayat ini mengeluarkan aroma bau bangkai yang sangat menyengat. Setelah istriku dipastikan sudah keluar meninggalkan rumah ini, aku yang sedang berusaha menahan kedua mayat ini langsung melepaskannya dan keluar pergi menyusul istriku. Sementara tas yang berisi perbekalan kami terjatuh dan aku tidak memperdulikannya. Aku berusaha keluar dan lari dari rumah ini, meskipun air yang tergenang memperlambat gerakan langkahku. Sementara kedua mayat itu berusaha menyusulku dari belakang. Walaupun lariku agak lambat, tapi akhirnya aku bisa keluar meninggalkan rumah ini. Hujan masih deras disertai dengan gemuruh angin. Kilatan cahaya petir menyambar. Sesaat cahayanya menerangi area sudut-sudut yang gelap. Aku sudah berdiri di luar, tepat di pinggir Sungai Saronge. Nampak Sungai Saronge terlihat besar dan menggumpal-gumpal. Airnya sangat keruh, sementara terlihat mayat-mayat masih mengambang terbawa hanyut oleh derasnya Sungai Saronge. Aku berusaha untuk menyusul dan mencari istriku, tapi istriku belum terlihat juga. Tiba-tiba suara geraman itu mengagetkanku kembali. Kuhiraukan suara geraman tersebut, lalu kulanjutkan kembali langkahku untuk mencari istri dan anakku. Sementara tidak ada satu orang pun yang hendak untuk dimintai tolong, karena mungkin mereka juga enggan keluar rumah saat situasi seperti ini. Serta aku tidak berpikir untuk meminta tolong kepada tetanggaku karena kepanikan dan kekalutanku. Dari sungai ini aku berbelok ke arah kanan karena aku yakin istriku pasti melewati arah jalan ini, sebab arah jalan ini menuju ke rumah ibuku. Aku terus berlari dari guyuran hujan yang sangat lebat, serta dari kilatan petir yang menyambar-nyambar, sementara angin malam berhembus kencang menampar-nampar wajahku. Di luar sana begitu gelap,
karena sama sekali tidak ada penerangan jalan yang membantuku untuk melangkah. Beberapa kali kakiku tersandung batu dan juga akar pohon serta terpeleset karena jalan tanah yang licin dan basah. Kutapaki jalan yang basah dan licin karena guyuran hujan. Langkahku tidak bisa cepat karena gelap dan licin. Ketika telah sampai di satu tempat yang agak lapang, nampak dengan samar terlihat ada seseorang yang sedang berdiri membelakangiku. Sementara anak yang digendongnya terdengar menangis tanpa henti. "Bu, tunggu!" Tapi seseorang yang kupanggil itu tidak menghiraukan dan menolehku. Ia berdiam diri tetap bergeming seperti patung. Saat aku mendekatinya lalu kesentuh pundaknya, aku terkejut hampir terjatuh. Kalau sosok yang kusentuh itu bukan istriku. Yang lebih mengejutkanku, sosok yang ada di hadapanku sangat mengerikan. Wajahnya terlihat jelas saat cahaya petir meneranginya. Kilatan cahaya sesaat menerangi sosok yang ada di hadapanku. Aku bergidik kala kulihat wajah yang menyeramkan. Wajahnya yang hancur dan berlumur darah sementara tangannya yang pucat menggendong bayi yang tidak kalah menyeramkan juga. Dan bayi yang berada di pangkuannya juga ternyata bukan anakku. Bau amis menyeruak tercium dari sosok yang masih berdiri mematung di hadapanku. Lalu di belakangnya tiba-tiba muncul mayat-mayat hidup yang berbalutkan kain kafan putih. Mayat-mayat hidup tersebut bermunculan secara tiba-tiba, berdiri mematung seperti tumbuhnya jamur-jamur yang subur. Aku yang menyaksikan kengerian ini hanya bisa menatap nanar ke arah mayat-mayat hidup tersebut. Tubuhku basah kuyup oleh air hujan yang terus mengguyur dari atas langit yang pekat. Tubuhku terasa dingin menggigil, apalagi angin berhembus kencang semakin dingin menembus tulangku. Puluhan mayat berdiri mematung tidak bergerak di hadapanku. Lalu tiba-tiba sosok perempuan yang menyeramkan yang masih berdiri di hadapanku itu tertawa menyeringai ke arahku. Sementara anak yang berada di pangkuannya masih menangis dengan tangisannya memilukan. Lalu sosok perempuan itu berkata dengan suara gemetar dan parau, "Nasibmu akan sama dengan mayat-mayat yang berada di belakangku ini." Ucapan sosok perempuan yang menyeramkan itu beriringan dengan suara gemuruh petir di angkasa. Tiba-tiba sosok perempuan dan puluhan mayat yang berada di hadapanku bergerak mendekatiku. Sesaat aku terdiam dan syok menyaksikan kengerian ini. Puluhan mayat itu bergerak perlahan tapi pasti, sebelum semua kesadaranku datang mempengaruhi kenyataan yang berada di hadapanku. Puluhan mayat itu semakin mendekatiku. Saat aku tersadar dari kenyataan ini, aku langsung bangkit lalu berlari untuk menghindari dari mayat-mayat hidup yang mengejarku. Di hadapanku gelap, pekat dan mencekam. Aku berlari seperti orang yang buta. Aku tidak peduli dengan kegelapan ini. Yang kupikirkan saat ini adalah keselamatanku dan keluargaku. "Di mana istri dan anakku?" Aku terus berlari, peluh dan air hujan bercampur membasahi tubuh dan pakaianku. Kerongkonganku kering karena tenggorokanku belum dibasahi oleh air sama sekali. Sementara di belakang sana puluhan mayat masih bergerak mengejarku. Beberapa kali aku terjatuh dan bangun karena jalanan yang kulalui tidak terlihat sama sekali. Aku tidak tahu ini jalan yang menuju kemana. Yang kulihat hanya kegelapan dan ribunya pohon yang samar, serta terdengar suara aliran sungai yang bergemuruh. Nampak samar di depanku ada sosok perempuan berjalan ke arahku. Aku kira itu istriku, tapi bukan. Itu bukan istriku karena jalannya aneh sekali.
Perempuan itu berjalan nampak kaku dan gerakannya terlihat patah-patah. Sementara lehernya terkulai ke kiri seperti mau patah. Semakin dekat semakin jelas terlihat. Sambil berjalan sosok perempuan mengerikan itu menuju ke arahku. Sementara dari sebelah kanan dan kirinya ada banyak sosok makhluk yang merangkak mengikuti sosok perempuan aneh tersebut. Sosok makhluk yang merangkak tersebut sangat mengerikan. Tubuhnya kerdil, kulitnya nampak pucat dan putih semua. Sementara mereka tidak memiliki mata. Aku semakin bingung harus berlari ke arah mana. Di depanku ada sosok perempuan yang aneh beserta makhluk-makhluk yang merangkak dan mengerikan. Sementara di belakangku puluhan mayat masih setia mengikutiku. Aku seperti mati langkah. Sesaat aku terdiam memikirkan jalan mana yang akan aku lalui. Karena di sebelah kananku adalah air sungai yang sangat deras. Jika aku menyeburkan diri ke sungai tersebut, aku akan terbawa arus sungai yang sangat deras. Bahkan aku bisa mati. Sementara di sebelah kiriku hanya tumbukan tanah yang menjulang. Jalan satu-satunya adalah harus berbalik dan kembali ke belakang dan menerobos puluhan mayat-mayat tersebut. Tidak berpikir lama, aku segera berbalik arah ke belakang dan berlari sekuat tenaga. Semakin aku lari, semakin aku mendekati mayat-mayat hidup tersebut. Dari jarak kurang lebih 50 meter, aroma bau amis dan bangkai menyeruak memenuhi rongga hidungku. Rasa mual di perut akibat bau bangkai menyatu dengan rasa sesak dan panas di dada karena aku terus berlari tanpa henti. Tapi aku tidak peduli, aku harus terus berlari demi keselamatan dan keluargaku. Nampak jelas mayat-mayat tersebut semuanya seragam berbalut kain putih, sementara wajahnya nampak gosong dan hitam semua. Aku terus berlari menerobos mayat-mayat tersebut. Tubuhku yang beradu dengan mayat-mayat hidup itu tidak bisa terhindarkan. Aku sempat terjatuh kala tubuhku membentur salah satu mayat yang ada di hadapanku. Saat ku sentuh dan ku tarik salah satu tangan mayat tersebut, kulit dan daging mayat itu terkelupas. Kulit dan daging mayat itu sekarang berada di genggamanku. Kala ku lihat daging mayat yang berada di genggamanku, segera ku lempar jauh-jauh karena kulit dan daging mayat itu busuk serta dipenuhi oleh belatung. Segera aku bangkit kembali untuk meneruskan pelarianku. Rasa takut ini tidak lagi kupedulikan, bahkan rasa perih dan sakit di kaki akibat gesekan dan tersandung batu yang tajam tidak dirasa sama sekali. Yang kupikirkan malam ini adalah bagaimana aku bisa menyelamatkan diri dan menemukan istri dan anakku. Akhirnya aku bisa menghindar dari kejaran mayat-mayat hidup dan makhluk mengerikan tersebut. Lariku agak kuperlambat karena rasa sakit dan perih berdenyut-denyut di sekitar jari kakiku. Sesaat aku berhenti di persimpangan jalan untuk mengatur napasku yang terasa berat. Tenggorokan dan dadaku terasa panas. Ketika aku sedang berusaha untuk mengatur napasku, tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang yang meminta tolong. Sejenak aku terdiam untuk memastikan siapa kiranya seseorang yang berteriak meminta tolong tersebut. Malam makin larut, hujan makin deras, angin berhembus kencang. Langit tampak kelam tanpa dihiasi oleh bintang gemintang. Sementara aku masih berada di jalan setapak, berusaha untuk mencari anak dan istriku serta berusaha untuk menghindari dari makhluk-makhluk yang menyeramkan itu. Suara orang yang meminta tolong itu kadang terdengar jelas, tapi kadang terdengar samar karena mungkin suaranya terbawa angin serta berbaur dengan gemuruhnya suara deru hujan. Kuatur nafasku yang tersengal-sengal, tenggorokanku yang kering dan dadaku yang terasa panas membuatku dahaga dan meminta seteguk air untuk membasahi kerongkongan ini. Luka di kakiku terasa nyeri dan perih berdenyut-denyut karena terbasahi oleh air hujan yang jatuh dari langit yang pekat. Kualihkan pikiran dan telingaku untuk memastikan dari arah mana suara orang yang meminta tolong tersebut.
Suaranya seperti terdengar dari arah depan. Sejenak ku hentikan langkah kaki ini karena suaranya kembali terdengar dari arah yang berlawanan. Suara orang yang meminta tolong itu kembali terdengar dari arah belakangku. Lalu terdengar kembali dari arah kiri dan kananku. Aku jadi bingung harus ke arah mana aku melangkah karena suaranya berpindah-pindah. Aku makin bingung kalau suara orang yang meminta tolong itu menjadi bertambah banyak. Keheningan malam berubah menjadi ramai dan bising dengan suara orang-orang yang meminta tolong. Suaranya berbaur dengan gemuruh suara hujan, angin dan petir. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Bibirku bergetar, tubuhku menggigil karena rasa dingin yang semakin tajam menusuk tulangku. Harapanku hampa karena suara orang yang meminta tolong itu ternyata bukan istriku, tapi suara makhluk gaib yang hendak menggangguku. Kulanjutkan kembali langkah kaki ini untuk mencari istri dan anakku, serta tidak kuhiraukan suara orang-orang yang meminta tolong. Ketika langkahku sudah mencapai setengah perjalanan, tiba-tiba dari atas pohon yang rimbun nampak terlihat dengan samar mayat-mayat bergelantungan dengan leher terjerat oleh tali. Kutegakkan kepala ini untuk melihat ke atas pohon. Terlihat puluhan mayat menggelantung memenuhi pepohonan yang rimbun. Ternyata suara orang-orang yang meminta tolong itu bersumber dari mayat-mayat yang menggelantung dari pepohonan ini. Kakiku bergemetar karena aku tidak sanggup melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Mayat-mayat yang menggelantung tersebut sangat memilukan dengan teriakannya yang meminta tolong. Di antara mayat-mayat tersebut ada juga yang berbisik dan meracau. Aku tidak mengerti apa yang mereka bisikan. Dengan sisa tenaga, kupaksakan untuk terus berjalan dengan tidak menghiraukan mayat-mayat yang menggelantung di atas pohon sana. Langkahku agak pelan karena kakiku tidak berhenti bergetar. Rasa lelah, haus, lapar, dingin, takut, kalut, dan sakit di kaki berbaur menjadi satu. Terdengar suara sesuatu yang jatuh menambah kekalutan dan ketakutanku. Belum sempat kengerian ini berakhir, aku dikagetkan dengan suara yang jatuh. Saat kulihat dan kupastikan suara itu ternyata mayat-mayat yang menggelantung di atas pohon tersebut berjatuhan membentur tanah. Lalu mayat-mayat itu tiba-tiba bangkit dan bergerak menuju ke arahku. Ya Allah, apalagi ini? Di situasi seperti ini aku hanya bisa berdoa dan meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, dan berharap ini hanya sebuah mimpi, serta aku tetap terbangun dengan tanpa ada kengerian di hadapanku. Tapi mayat-mayat hidup itu tetap berjalan dengan kaku menghampiriku, dan di saat seperti ini keinginanku hanya pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu esok pagi tersadar seperti biasa tidak terjadi apa-apa. Namun keinginanku hanyalah sebuah mimpi. Karena sampai saat ini aku masih tetap tersadar dengan kengerian di hadapanku. Bahkan makhluk-makhluk sialan itu terus memburuku. Dengan sisa tenaga seadanya aku bergerak dan berlari untuk menghindari kengerian ini. Sementara mayat-mayat itu masih bergerak mengikutiku. Sebenarnya aku sudah lelah dan tidak mau berlari lagi, tapi rasa takutku mengalahkan rasa lelahku. Kupaksakan untuk terus berlari sambil berdoa dan membaca ayat-ayat Al-Quran yang aku bisa. Ku tengok kembali ke belakang untuk memastikan mayat-mayat tersebut masih mengikutiku atau tidak. Ternyata mayat-mayat sialan itu masih berjalan memburuku. Ku percepat langkah ini agar aku tidak terkejar oleh mayat-mayat yang terus mengikutiku. Ku susuri jalan setapak yang dipenuhi oleh rumput liar dan ilalang. Kakiku yang terluka terasa perih dan berdenyut nyeri kala rumput liar menggores luka ini. Aku bersyukur dan menghembuskan napas kelegaan kala mayat-mayat yang memburuku tiba-tiba hilang entah kemana. Kelegaan ini hanya sepintas karena perasaanku tidak enak
Sebab semakin aku berjalan menyusuri jalan yang dipenuhi oleh rumput liar, semakin aku masuk ke dalam rerumputan yang lebat dan tinggi. Tanah basah yang kutapaki tadi sudah tidak terlihat lagi, digantikan oleh rumput-rumput liar yang tinggi dan lebat. Seketika langkahku terhenti, karena aku sudah berada di bibir jurang yang curam. Aku masih berdiri di bibir jurang yang curam. Jantungku berdebar kencang. Darahku terasa berdesir mengalir cepat, serta mataku terbelalak kala melihat ke dasar jurang yang dalam dan curam yang dipenuhi oleh bebatuan yang mencuat ke permukaan. Terbayang oleh benakku, kalau saja aku tidak menghentikan langkah kaki ini, maka aku akan terjerembab dan terhempas ke dasar jurang ini. Dan pastinya tubuhku akan hancur terkoyak menghantam di dasar jurang sana. Dari dasar jurang angin berhembus kencang ke arahku dan memainkan rambutku. Dingin semakin menyeruak menelusuri tubuhku. Sementara hujan sudah mulai agak reda menyisakan gerimis yang tipis. Agak lama aku berdiri di bibir jurang ini karena terkesima dan sepertinya terhipnotis. Aku hanya memandang nanar ke arah dasar jurang yang curam. Lalu tiba-tiba kabut tebal muncul dari dasar jurang ini, sehingga menghalangi pandanganku yang tidak berkedip melihat ke dasar jurang tersebut. Kabut tebal putih itu perlahan bergerak maju ke arahku. Semakin bergerak maju, kabut itu semakin dekat denganku. Sementara aku hanya bisa menatap kabut itu tak berkedip. Aku masih berdiri mematung di bibir jurang. Kakiku seperti tertancap dan terpaku ke dasar tanah, tidak bisa untuk kugerakkan. Lalu sesaat kabut tebal itu sudah berada di hadapanku. Kabut tebal itu kemudian merangkul menembus tubuhku. Pandanganku menjadi buram dan samar, sementara tubuhku menggigil dingin. Sesaat kabut tebal itu perlahan hilang, hanya menyisakan kabut tipis. Pikiranku makin kalut dan bingung, seperti ada yang mempermainkan pikiran dan imajinasiku. Di dasar jurang itu aku ditampakkan sebuah kengerian yang menyayat hati. Di dasar jurang itu seperti ada perempuan dengan membawa bayi kecil di gendongannya. Perempuan itu seperti diseret oleh beberapa sosok yang menyeramkan. Perempuan itu terdengar meminta tolong, suaranya terdengar menggema dan memantul di antara tebing jurang ini. Sementara anak yang digendongnya itu menangis histeris. Terdengar sangat memilukan dan menyayat hati. Mataku tidak begitu jelas melihat sosok perempuan yang diseret tersebut, karena kabut tipis ini masih menghalanginya. Ketika sepenuhnya kabut tipis ini menghilang dari hadapanku, aku melihat jelas perempuan yang sedang diseret tersebut. Perempuan itu terlihat seperti istriku. "Marni! Marni!" Teriakanku seperti tidak terdengar oleh mereka. Aku makin panik dan kalut kala sosok seperti istriku itu terus diseret oleh sosok-sosok yang menyeramkan itu. Sosok yang kukira istriku itu terus berteriak meminta tolong dan seperti meringis kesakitan. Dengan sadis dan bengisnya, makhluk-makhluk mengerikan itu terus menyeret perempuan itu di antara bebatuan yang mencuat dan tajam. Darah segar mengalir di antara tubuh perempuan itu karena luka terseret dari bebatuan di dasar jurang sana. Perempuan yang kukira istriku itu banyak mengeluarkan darah di antara tubuhnya. Ingin rasanya aku turun ke jurang sana untuk menyelamatkan perempuan itu. Tapi aku hanya bisa berteriak dan menangis. Aku tidak bisa menolong perempuan itu karena jurangnya terlalu curam dan dalam. Nyaliku belum cukup kuat untuk menuruni tebing jurang ini. Semakin perempuan itu diseret, semakin jauh mereka bergerak. Lalu makhluk-makhluk mengerikan tersebut membawa dan menyeret perempuan itu masuk ke dalam rimbunya semak belukar dan juga pepohonan. Suaranya hilang ditelan oleh keheningan malam. Aku berusaha untuk mencari jalan menuju ke dasar jurang itu dengan tujuan untuk menolong dan menyelamatkan sosok perempuan yang kukira istriku itu.
Tapi jalan yang kucari tersebut tidak sama sekali aku temukan. Yang aku lihat hanya tebing yang landai dan berhiaskan bebatuan, pepohonan, dan rerumputan. Jalan satu-satunya untuk mencapai ke dasar jurang tersebut adalah dengan cara menuruni tebing jurang ini. Tapi resikonya terlalu berat. Jika aku gagal dan terjatuh, maka nyawaku sebagai taruhannya. Tapi aku tidak bisa berdiam diri di sini, sementara istri dan anakku dalam keadaan bahaya. Dan aku harus segera menyelamatkan mereka karena khawatir dengan keselamatan mereka. Aku segera beranjak untuk menuruni tebing jurang ini. Dengan setengah keberanianku kuturuni tebing jurang tersebut. Kakiku terasa bergetar kala aku merangkak di antara tebing bebatuan yang landai. Tebing ini sangat landai dan licin karena tersiram oleh air hujan yang belum reda. Ketika aku merangkak dan melangkahkan kaki ini untuk berpindah ke bebatuan yang berikutnya, kakiku terpeleset karena licin, sementara tanganku masih menggenggam bebatuan yang mencuat di antara tebing jurang ini. Aku masih menggelantung di antara tebing jurang ini, napasku tersengal-sengal. Jantungku berdebar kencang, darahku mendesir deras, dan peluh mengucur deras membanjiri tubuhku. Tanganku terasa sakit dan pegal karena menahan beban tubuhku. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Aku hanya bisa berdoa sementara tanganku sudah tidak kuat menahan beban tubuhku disertai dengan ketakutan yang amat sangat. Karena merasa sudah tidak kuat lagi, akhirnya tanganku terlepas dari genggaman batu yang mencuat di antara tebing jurang ini. Aku tidak bisa melawan gravitasi bumi. Tubuhku terhempas melayang di udara. Dalam hatiku berkata, mungkin ini adalah akhir hidupku. Yang terbayang dalam benakku saat ini adalah istri dan anakku yang entah selamat atau tidak. Tubuhku membentur pepohonan yang tumbuh di antara tebing jurang, dan sejenak tertahan di pohon ini sebelum akhirnya tubuhku mendarat di antara tanah dasar jurang ini. Sesaat aku tak sadarkan diri, lalu selanjutnya aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Entah masih malam atau entah sudah dini hari, aku tersadar. Perlahan ku buka mata ini, kepalaku terasa pusing. Tubuhku terasa sakit, tapi syukurnya aku masih terselamatkan. Bahkan ajalku belum waktunya. Mungkin ketika aku terjatuh ke jurang tadi, tubuhku tersangkut terlebih dahulu di antara pepohonan, sebelum akhirnya aku mendarat di lembah ini. Perlahan ku buka netra ini, tampak di sekeliling terlihat samar, keadaan masih terlihat gelap. Yang nampak hanya gambaran siluet pepohonan dan tebing yang tinggi, sementara hujan hanya menyisakan gerimis. Kesadaranku masih belum pulih semuanya. Aku masih bingung dengan diriku, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sementara kepalaku masih terasa pusing karena berusaha mengingat kejadian-kejadian yang telah berlalu. Sejenak aku terdiam untuk mengumpulkan seluruh ingatanku, lalu perlahan ingatanku kembali pulih. Teringat dan tergambar kembali dalam benakku bagaimana awal bencana ini terjadi. Berawal dari rumahku yang terkena banjir karena meluapnya sungai Saronge, selanjutnya diteror oleh mayat-mayat hidup, hingga diteror oleh makhluk-makhluk gaib. Penyebabnya adalah karena ulah istriku yang hendak bersekutu dengan iblis demi sebuah kekayaan dan harta yang belum pasti. Dan entah kenapa aku sampai berada di dasar jurang ini. Teringat kembali makhluk-makhluk menyeramkan yang menyeret perempuan seperti istriku. Aku merasa heran kenapa tadi aku melihat dengan jelas ada seorang perempuan seperti istriku yang menggendong anak di dasar jurang ini. Bahkan ia diseret oleh makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Padahal di tempat ini terlihat samar dan gelap. Apakah aku sedang dipermainkan oleh makhluk-makhluk gaib itu? Pertanyaan ini terus terngiang-ngiang di benakku, membuat kepalaku semakin pusing. Teringat kembali bagaimana aku terjatuh dan terhempas ke dasar jurang, sehingga aku berada di dasar lembah ini dan berpisah dengan istri dan anakku.
Dan sekarang entah di mana mereka berada, apakah mereka masih hidup atau tidak. Mengingat kejadian yang kualami seharian ini, hatiku terasa terkoyak dan sakit. Menyatu dengan perasaan takut dan kalut, lalu tidak terasa rasa emosi mengeluarkan cairan hangat yang keluar dari kedua netraku, yang merambat melewati pipi. Aku menangis dalam kesendirianku di lembah tak bertuan ini, bersamaan dengan tangisan langit yang mencurahkan gerimis tipisnya. Kutegakkan kepalaku untuk menyambut air gerimis yang turun dari langit yang pekat. Wajahku terasa dingin dan basah karena tetesan gerimis yang membentur wajahku yang bercampur dengan air mataku yang terasa hangat. Kutarik napas dan kuhembuskan kembali untuk menenangkan diri dan batin agar emosiku terkendali. Aku harus bangkit dan keluar dari lembah ini untuk menemukan anak dan istriku. Perlahan aku beranjak untuk berdiri, tapi aku terjatuh karena aku tidak kuat untuk berdiri. Ku coba sekali lagi untuk bangkit, tapi kembali aku terjatuh dan tersungkur. Ketika aku bangkit kembali untuk yang ketiga kalinya, rasa sakit terasa berdenyut di pangkal mata kakiku. Terpaksa aku duduk kembali dan berusaha untuk kembali bangkit. Lalu ku gerakan pantat ini untuk bergerak dan bergeser. Selanjutnya bersandar di sebuah pohon yang tumbuh di antara tanah dan lembah. Rasa sakit kembali berdenyut di pangkal mata kakiku kala ku geserkan tubuhku ini untuk bersandar di pohon tersebut. Sakitnya terasa ke ulu hati, bahkan sampai mendengung ke telingaku, sehingga membuat mata ini berkaca-kaca. Dalam kegelapan ku raba pangkal mata kakiku saat tersentuh. Terasa pangkal mata kakiku seperti menonjol dan bergeser. Aku khawatir kakiku patah karena terjatuh dan terjerembab ke dasar jurang. Dalam lembah ini aku hanya sendirian dan pasrah. Percuma aku berteriak untuk meminta tolong, karena dasar jurang ini hanya dikelilingi oleh tebing, bebatuan, semak belukar, dan pepohonan yang terlihat samar karena terselimuti oleh kegelapan. Kuedarkan pandanganku untuk melihat sekeliling lembah ini, yang nampak hanya kegelapan serta dahan pepohonan yang bercabang yang terlihat samar seperti tangan-tangan mayat. Tubuh dan pakaianku yang basah membuatku dingin hingga menggigil. Yang kukhawatirkan adalah aku mengalami demam, bahkan lebih dari itu, yaitu terserang hipotermia, di mana tubuhku tidak bisa beradaptasi dengan hawa dingin di sekitar dasar jurang ini. Benar saja kekhawatiranku terbukti. Aku menggigil kedinginan dan suhu tubuhku meningkat hangat. Dalam kesendirian di dasar jurang ini, aku mengalami demam tinggi. Mungkin akibat cedera di bagian pangkal mata kakiku. Juga mungkin terlalu banyak berlari dan bergerak, pun tentunya hujan yang terus mengguyur tubuhku. Belum lagi tubuhku yang belum terisi asupan makanan dan minuman sedikit pun. Bibirku yang bergetar menahan rasa sakit akibat cedera di kaki, juga menahan demam tinggi ketika aku sedang melawan rasa sakit dan demam. Tiba-tiba di hadapanku, di balik semak-semak di antara pepohonan dan rerumputan yang tinggi, terlihat samar sosok tinggi besar. Matanya yang merah dan menyala menatapku tajam. Aku mengira ini halusinasi akibat dari demam tinggi yang kualami. Lalu dari samping telinga kiriku seperti terdengar ada seseorang yang berbisik. Suaranya terdengar lirih dan parau. Jika kau ingin bertemu dengan istri dan anakmu, ikuti aku.